عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, puja-puji rasa syukur kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan duduknya kita di majlis taklim yang mulia ini senantiasa kita semua selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat panjang umur. Mudah-mudahan senantiasa kita semua Allah berikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan alam yang mulia baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah berapa minggu baik ini buya orang hujan-hujan panas ya. Ibu-ibu pulang dari sini makanya sholat sunat istisqa minta hujan sama Allah ibu ya. Karena musim panas begini biasanya sawah kalau udah pada panas begini ulang pada naik ke rumah, penyakit ya, penyakit pada datang. Wajar karena musim panas. Tapi alhamdulillah dikasih musim panas, dikasih musim hujan tetap bersyukur. Jangan ngeluh ya. Ntar pula dikasih hujan baik ngeluh juga pengen panas. Mudah-mudahnya ya. Yang penting kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan sore bisa hujan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada salah satu hikayat, ada salah satu cerita. Pada zaman dulu ada seorang tukang bakul nasi, jualan keliling di setiap kampung, di setiap daerah. Ketika beliau jualan bakul nasi, kepanasan musim penter, mampir di bawah pohon. Di bawah pohon tukang bakul nasi berteduh saking panasnya. Kata dia biar adem bagaimana ya. Akhirnya kata si tukang bakul, gua baca syairan be. Apa syairnya? Dan nauti wa qad khilna dari ajmala wa dhallat u'ati fi mudhallila. Ada tukang bakul nasi enak kayaknya bari syairan. Bu, tukang bakul nasi teduh di bawah pohon dekat rumah seorang janda. Ya. Seorang janda rumahnya berlantai-lantai. Rumahnya udah kayak gedung mewah, sungguh indah. Seorang janda ngedenger syair daripada tukang bakul nasi. Kata kata janda, suara siapa? Ini enak amat ya. Dan nauti wa qad khilna kikal adri ajmala u'ati fi mudhallila.
Aku mau minum teh manis. Tukang janda akhirnya bu, seorang janda. Iya. Oh, saya jadi ngewok. Ya. Coba. Ya, lagi jadi tukang janda kepleset. Maklum bu ya. Iya. Nah ini saya kemarin bu, kemarin habis sumeng saya. Iya, 2 hari sumeng. Alhamdulillah kasih sehat lagi sama Allah. Ya, biasalah musim meriang merindukan kasih sayang. Alhamdulillah. Kata seorang janda, suara siapa? Ini enak amat ya. Bu, akhirnya tuh seorang janda keluar rumah cari akhirnya ketemu juga. Ini suara abang bang. Kalau seorang janda suaranya enak bu, ya. Suaranya kan kayak melengking aduh hai paripurna. Ini suara abang bang. Iya neng. Ada tukang bakul nasi. Ada apa? Ada tukang bakul nasi. Ya udah, saya mau beli bakul nasi abang, saya borong, mau nggak? Tapi abangnya ke rumah saya dulu. Ngapain neng? Kata tukang bakul nasi. Udah ayo kita ke rumah dulu, kali abang kecapean, kita bari minum dulu. Kali abang kelaparan, kita bari makan dulu. Lah kan mantep. Benar? Ya udah deh, kalau begitu mah ayo abang ikut ke rumah neng. Bu, tukang bakul nasi ini orang yang soleh. Ya. Ketika sampai rumahnya, kata janda gimana? Bang, kalau udahan makan kita ke lantai atas yuk. Mau ngapain neng? Lah kan di sini kayak udah, abang udah makan, udah minum, udah terima kasih banget sama neng. Mengapa mau dibawa ke atas? Duit saya ketinggalan di atas. Nah kalau duit ketinggalan di atas mah ambil dewe kagum neng. Apa ngajak abang, ya. Akhirnya apa bu? Kata seorang janda, kalau abang barangnya pengen diborong sama neng, ikut ke atas sama neng. Ayo. Akhirnya tuh kata tukang bakul nasi, ya udah deh. Kalau emang itu mau neng, kita naik ke lantai atas. Akhirnya bu naik ke lantai atas. Naik ke lantai atas ini bukannya pakai tangga, pakai apa? Pakai lift. Nah, kalau kita mau goyang naik lift. Karena kita mau kalau rumah sakit milihnya tangga, ya saking goyang, takut orang bisa keluar. Ya, akhirnya apa? Udah naik ke atas. Masuk ke dalam kamar tuh tukang bakul nasi sama janda. Mau ngapain? Tahu? Ya, dikunci pintunya sama janda. Dikunci, loh. Lagi ada tukang bakul nasi dia cerita, neng mau ngapain dikunci? Kata dikunci, katanya mau borong barang abang. Kata seorang janda, abang, aku udah bertahun-tahun jadi janda. Rasanya sudah gatal menggatal. Kata seorang janda, kalau abang barangnya pengen neng borong, abang harus melakukan aksi di atas kasur. Oh, geblek ini mah ceritanya. Ya, oh aksi apa ini? Ya, kata seorang janda, kalau abang nggak mau melakukan aksi di atas kasur, maka saya seorang janda bakal teriak. Seorang semua bakal tahu kalau abang saya fitnah berzina dengan saya. Akhirnya kata tukang bakul nasi, dia bingung. Kalau gua jejeritan, gua yang difitnah. Kata tukang bakul nasi, bagaimana ini ya? Diuji sama Allah. Oke, kata tukang bakul nasi, saya mau, tapi saya mau ke kamar mandi dulu. Lo mau ngapain bang? Ini kan saya udah buka baju, buka celana. Waduh. Ya, Masya Allah. Oh, tukang bakul nasi matanya ditutupin pakai tangan. Saking solehnya matanya nggak mau terlihat oleh maksiat. Kalau orang lanang kita berani dibuka dikit. Ya. Akhirnya seorang tukang bakul nasi masuk ke dalam kamar mandi. Bingung dia.
minta pertolongan sama Allah, dia punya akal. Gua bobol akal. Dia seorang janda, kagak jadi melakukan aksi. Akhirnya apa? Tukang bakul nasi dibobol atapnya, naik ke atas. Dia ngomong, berdoa sama Allah, ya Allah, ini lantai 4 ya Allah, saya mau lompat turun ke bawah. Kalau emang engkau menolongku ya Allah, biarin saya mati, asalkan saya mati membawa iman dan Islam. Daripada saya melakukan aksi, engkau tidak memaafkan daripada pekerjaan atau perbuatanku. Maka tukang bakul nasi, akhirnya bu, tukang bakul nasi lompat. Pas lompat kata Allah, wahai malaikat, tolong tukang bakul nasi. Ketika dia lompat, kau tanggapi dia. Akhirnya apa? Ketika tukang bakul nasi lompat, ditangkepin malaikat. Akhirnya bu, janda nungguin baik. Ya, dia akhirnya masih nungguin baik. Ya, lama amat ini. Akhirnya apa kata janda? Buat dobrak juga dari pintu kamar mandi. Akhir pas dibuka, kurang aja. Dia lewat atap. Nah, ini berita atau kisah moral buat kita. Maksud daripada cerita ini apa? Ketika kita dalam keadaan sepi, ketika kita dalam keadaan sunyi, jangan melakukan perbuatan maksiat. Benar? Oh, karena ujian bu. Oke, kalau di depan orang kita berpakaian rapi. Oke, kalau di depan orang kita kelihatannya cantik, tapi belum tentu di dalamnya itu bagus. Benar? Oh, ini kisah moral buat kita. Pada bahwasannya kita semua nih harus benar-benar tahu akan halal dan haram, akan tahu tentang syubhat, tahu tentang gosok. Ya, kita semua harus tahu mana halal, mana haram, mana syubhat. Ini kira-kira udah tahu belum syubhat apa? Syubhat itu ibaratnya samar. Kita belum tahu jelas apa itu halal. Ini halal apa orang nih? Nah, itu namanya syubhat. Ini haram apa enggak nih? Itu namanya syubhat. Makanya dulu pernah ada cerita bu, seorang ulama yang bernama Mama Aang Nuh Gentur, ya, Mama Satibi Gentur. Beliau pernah dibawakan seekor ikan sama tetangganya. Guru, nih ada seekor ikan nih. Kalau engkau pengen madang siang nih, ada ikan emas nih sepotong. Ya, kalau mau dimasak deh. Tuh kata guru apa? Ini ikan dari mana? Saya boleh mancing di kali. Kata guru apa? Orang, karena kalau lo mancing di kali, belum tahu tuh ikan, taunya nanti sumbernya dari empang orang. Takutnya empang orang nyemplung ke kali, gua makan tanpa izin, akhirnya jadi haram. Benar? Nah, kalau kita mau boro-boro ke situ mikirnya, kalau kita mau kalau ada makanan capok. Benar? Sekali gas. Benar? Nah, makanya oleh karena itu bu, nih paling banyak warga masyarakat mana ketika ibu mau masak misalkan orang ada lauk pengen ngoseng singkong, daun singkong, ya, daun singkong, ya, ngambil di kebun orang. Ya, kalau singkong diapain? Diurap ya? Diurap. Nah, kalau kembang paya diongseng ya? Ya, maklum belum tahu. Ya, kan saya bukan Ramadan bu. Ya, akhirnya tuh, ngambil motek daun singkong di kebun orang. Saya tanya, pada izin orang? Nah, coba, itu kan syubhat. Belum tahu mana halal mana haram, benar? Nah, ini kalau kadang-kadang nih jangan suka asal potek baik. Ini bisa menyebabkan 40 hari 40 malam amal
ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi gosok. Apa itu gosok? Gosok itu barang orang dipakai tapi orang ini. Nah, punya tetangga memakai daster orang, boro-boro pinjem. Nah, itu gosok. Sampai ke celana dalam orang pinjem. Nah, bagaimana itu hukumnya? Gosok. Oh, jangankan pakaian, sendal nggak minjem aja gosok. Ya, makanya kadang-kadang saya kalau pakai kain santri, saya selalu ngomong sama santri. Ya, saya sering pakai kain santri, tapi saya selalu ngomong, kenapa? Takutnya nggak ngomong jadi gosok. Gosok dosa orang, dosa. Benar? Makanya oleh karenanya mulai sekarang, ya, kerudungan ke, pakaian ke, sandal ke. Oh, beda lagi sama barang yang kita pakai mana? Contohnya mana? Ibu mau hadiran ke suatu tempat, ya, punya saudara, ya, ngapain? Minjem lipen sama pedang. Kalau itu bahasanya bukan minjem, tapi kalau minjem mah ya orang habis barang. Ya, kalau kita pakai barang habis, bener. Kalau kita pakai lipen kan makin lama makin mengkerut. Nah, itu bahasanya bukan minjem, tapi beda lagi. Paham? Kayak orang nih bapak-bapak minjem korek, bukannya minjem bahasanya, tapi minta kok apa? Ngeluarin api, ngeluarin gas, kita pakai itu habis nyedot, itu baru bahasanya minta. Kalau ada orang pengen minta daun salam, bang minjem daun salam. Lah irokan daun salam minjem, ya Nah, kalau diizinin sama orang, maka insya Allah jadi halal. Makanya oleh karenanya kita harus hati-hati tentang mana syubhat, mana halal, mana haram, dan juga mana gosok. Mudah-mudahan kita semua bisa terjaga daripada perbuatan maksiat, senantiasa diri kita selalu dijaga oleh Allah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya mau menerangkan tentang ilmu fikih sedikit tentang bab sholat jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Ibu udah pada tahu belum tentang bab sholat jamak? Di dalam kitab ilmu fikih, kitab Safinatun Najah, bab jamak ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada qashar. Ada jamak takdim qashar, ada jamak takhir qashar, ada qashar doang. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim itu mana? Ibu contoh ziarah. Ziarah ibu niat di dalam hati, ya Allah saya pengen niat jamak takdim. Apa jamak takdim? Jamak takdim itu adalah asar dibawa ke johor. Kalau jamak takhir, johor dibawa ke asar. Paham? Singkat aja Bu, begitu ya. Kalau jamak takdim boleh dikosor. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau sholat maghrib boleh dijamak, tapi nggak boleh dikosor. Paham? Ya segitu doang. Ustaz, ada yang nanya, saya pengen kosor doang nggak dijamak, boleh nggak? Jadi begini, kalau kosor doang mah, ibu sholat johornya ketika bepergian ziarah, itu sholat johornya 2 rakaat doang, itu namanya kosor doang. Ntar sholat asar juga asar juga, itu namanya kosor doang. Berapa rakaat? 2 rakaat. Isya boleh nggak dijamak? Kalau isya dibawa ke maghrib, itu namanya jamak takdim. Kalau maghrib dibawa ke isya, itu namanya jamak takhir. Begitu doang. Ya, kalau jamak takhir itu niatnya ketika ibu dalam mobil. Kalau belum di perjalanan kagak boleh niat jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat johor dulu baru asar. Kalau jamak takhir bebas. Paham? Insya Allah. Begitu aku ya. Mudah-mudahan paham Bu ya. Ada yang belum paham? Tanya. Insya Allah
Mudah-mudahan kita bermanfaat. Ya, terangin begini singkat doang. Gitu doang kok ya. Niatnya cuman begini, kalau sholat jamaah sama qashar itu tujuannya ketika orang dalam perjalanan. Syaratnya itu doang. Ustaz, saya pengen ke Bogor di jamaah sama di qashar boleh? Jangan. Ketimbang ke Parung, pengen di qashar 2 rakaat, itu membutuhkan males. Ya, paham? Jadi syaratnya apa? 84 km. Kalau udah lebih dari 84 km, maka boleh sholat di jamaah dan di qashar. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham. Ibu ya, kita semua diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Senantiasa kita semua diberikan kesehatan panjang umur. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang usaha Allah mudahkan urusannya, yang sedang kerja Allah lancarkan rezekinya, yang sedang berdagang Allah banyakin pembelinya. Kita semua mudah-mudahan keturunan kita Allah jadikan keturunan yang saleh wa salehah, keluarga kita Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita semua dijauhkan daripada siksa kubur dan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها بعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر سوء الخاتمة. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على دينك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bu, kira-kira
kira-kira udah pernah nyarap apa belum? Ah, yang benar. Prasmanan kayaknya masih pada penuh itu rumahnya. Ya, lemes masih jawab salamnya. Ulangin lagi ah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau kata engkong saya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Berarti ketahuan nih, ibu-ibu yang pada ngaji pengennya cepet baik. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wal malikul quddusus salam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa qala aydan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan, wa tahsuruna biha bi'ibadika salihin fid dini wa dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati kepada penata acara dan juga yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru-guru kita, para alimil ulama, para asatidz, tuan-tuan guru, para kiai yang insya Allah senantiasa guru-guru kita selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebenarnya mah Bu, saya ceramah ini rada-rada malu ongkoh. Malunya mengapa? Depan saya guru-guru semua ini, hampura ini para guru, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doain nih guru-guru kita biar selalu diberikan kesehatan, panjang umurnya, senantiasa kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati kepada aparatur pemerintah, mobil khusus kepada Kepala Desa Kalisuren, Bapak Lurah Odi Iyas, yang alhamdulillah ya, beliau baru saja kemarin telah tiba di tanah air tercinta. Bu, kita lihat Bapak Lurah kita ya, pulang dari haji, Masya Allah kayak orang bule ya, sungguh cerah, sungguh indah kita tatap, Masya Allah, berkah Bu, alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Dusun, Bapak RT dan Bapak RW sedusun 5 Kampung Jampang Desa Kalisuren. Dan juga yang sama-sama kita hormati kepada seluruh jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yatim, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua Allah berikan keselamatan dunia wal akhirah. Salawat dan iring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini temanya apa ini Pak RW? Sucikan hati, tingkatkan kepedulian kepada sesama, bergembira dengan sedekah hidup indah dengan menyantuni anak yatim dan duafa. Yang saya mau sampaikan ada 2 momen Bu, Pak. Momen yang pertama, 1,
kita bersyukur kepada Allah. Apa rasa syukur kita? Di mana kemarin kita menyambut tahun baru Islam, menyambut tahun baru Islam yang ke 1445 Hijriah. Bertambahnya usia dunia berarti kita tahu, Bu, dunia makin hari makin tua. Kita kayak sama sebagai manusia, makin hari makin tua. Iya. Lo orang be cantik baik, lo ujung-ujungnya mah tua, benar? Dunia makin hari makin tua, udah-udahan ujung-ujungnya apa? Hancur. Manusia makin tua, ujung-ujungnya mati. Kan ada lagunya, Bu, orang kaya, orang miskin, raja-raja, Pak RW. Tuh, RW bukan saya yang ngomong loh, orangnya loh. Ya, semua mati, benar? Makanya kita bersyukur kepada Allah. Apa rasa syukur kita? Kita berterima kasih kepada Allah. Kita dikasih kenikmatan oleh Allah. Nggak usah lihat yang jauh-jauh, ya. Kenikmatan ada di dalam diri kita, Bu. Kenikmatan ada di dalam diri kita, Pak. Mana contohnya? Nih, diri kita nih, badan kita. Kita lihat, nggak usah jauh-jauh. Mana contohnya? Nih mata, Bu. Coba kita lihat mata kita. Allah perlihatkan kita, Allah ciptakan kita nih mata. Ada item-itemnya, benar? Ini di mata nih ada item-item kecil nih. Lo coba kalau orang ada item-itemnya. Mata putih semua. Serem kita ngelihatnya, Pak RW. Iya. Lo kalau mata putih semua. Begitu juga nih sama kepala kita. Kita kepala punya rambut. Yang di pala rambut mah panjang, baik kita cukur-cukur, tapi yang di bawah ngapar panjang-panjang. Tuh, itu kenikmatan dari Allah. Benar? Makanya kata Rasul, manfaatkan usia muda kita sebelum kita tua. Kalau udah tua sembayang repot. Apalagi ibu-ibu mah biang repot. Benar? Kalau udah tua repot, dikit-dikit sakit pinggang, turun ke kaki. Benar? Udah sembayang, udah sholat, masih sakit ngeluh. Tuh, makanya manfaatkan usia muda sebelum datang tua. Kalau udah tua sembayang ngaji repot. Mengapa? Banyak penyakit. Penyakit udah apa sekarang mah. Zaman dulu mah penyakit kan yang orang-orang ngeri, Bu. Zaman dulu penyakit paling bengek, pilek, sama buduk dah. Dan zaman sekarang ngeri-ngeri. Itu jantung, kanker, paru-paru. Ya. Udah kenyang banget tuh dokter sama duit kita. Benar? Udah banyak banget penyakit sekarang mah. Makanya kita masih sehat. Kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan panjang umur. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maun, ara'aita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hei wahai umat muslim, apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agamanya Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang gak peduli kepada anak-anak yatim. Makanya orang yang kaya raya, orang yang banyak harta, orang yang tinggi jabatannya, tapi gak peduli dengan anak yatim, orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, pergi pulang balik, tapi tidak peduli, tapi tidak pernah ada rasa perhatian, tidak pernah ada rasa kasihan kepada anak yatim, maka semua sholatnya itu bohong. Benar? Semuanya bohong. Sholat bohong, ngajinya bohong. Kalau enggak peduli dengan anak-anak yatim. Makanya kata Rasul, Bu, anak yatim itu ibarat jari telunjuk dan jari tengah. Kata Rasul, aku itu bersama anak-anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah.
Lagi zaman sekarang bu, bocah dilagu-laguin, ya. Sekarang bocah kebanyakan pada megang apa, pada nunjuk begini, ya. Lah saya kemarin balik ngajar ngaji, tat, nih, ujung saya dikata begini bu. Apa ini maksudnya begini? Ya, kadang-kadang bocah suka ngocol, ibu. Saya di jari tengah begini, lah saya begini, ya toh, ya. Kadang-kadang ngocol bocah. Jadi Rasulullah itu bersama anak-anak yatim, Rasulullah itu bersama orang-orang miskin. Allahumma ahyina bil miskin wa amitna bil miskin wahsurni bil masakin. Allah itu pengen apa? Rasul minta kepada Allah, apa minta Rasul? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan matikan aku dalam keadaan dan kumpulkan aku bersama orang-orang Lah orang miskin mabuk masuk surganya dia cepet. Ngapa? Ya dihisapnya orang lama lah, emang punya apa? Benar. Lah orang kaya mah lama dihisapnya sama Allah. Makanya saya tanya ke ibu-ibu nih semua, pengennya jadi orang kaya apa orang miskin? Hah? Tuh si Amang rada rakus ongkoh, pengennya mah kaya bae ya bu. Ogah miskin ogah. Sekarang saya tanya lagi, pengen panjang umur atau pendek umur? Hah? Pengen panjang umur? Emang mau umurnya 200 tahun? Dan ntar jadi kembang balik mau? Nah coba itu. Tapi mau, tapi ujungnya ogah. Ya, manusia mah mau begitu bu ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita diperkumpulkan pada pagi hari ini yang sungguh berkah. Bagaimana orang berkah? Tadi di awal kita bacakan tawasul. Nah, ini mic jadi orang suaranya. Ya. Bagaimana orang berkah bu? Pagi kita baca tawasul, dilanjutkan pembacaan Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan sholat Nabi. Ya, alhamdulillah. Dilanjutkan juga ada tuh berkah. Benar. Berkah orang. Berkah lo bagaimana orang doyan kita, benar. Alhamdulillah. Ganti bang, Tukar dulu. Kurang gede berarti nih suaranya. Yang kedua, momen yang kedua mana nih? Nih buat bocah-bocah nih, anak-anak. Momen kedua mana? Kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bu, Pak, semua kita hidup di dunia, kalau bukan karena ada orang tua, kita nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Mana contohnya nih yang paling yang paling capek nih ibu-ibu nih perempuan. Perempuan mah capek, sungguh capek, bener bu? Capek orang bu? Capek ngurusin anak apa ngurusin laki? Hah? Semuanya. Tuh bang, ngeluhnya di sini. Alhamdulillah. Berarti capek ngurusin laki ya? Aduh. Jadi orang bener ini. Perempuan mah paling capek. Mana contohnya? 9 bulan mengandung. Ya, 9 bulan perempuan mengandung. Bahkan ditambah lagi mana? 12 bulan. Sebutnya apa? Bunting kebo. Orang kalau bunting kebo kan suruh muterin kupakan kebo. Ya, biasanya begitu bu. Bunting 9 bulan mengandung, baru nyampe usia 2 bulan mengandung, apa? Ngidam. Kadang-kadang perempuan ngidamnya nih, aduh, apa kayak kudu dipengenin. Kalau orang dipengenin katanya bayinya ngacai, katanya mau begitu. Ya, apa kayak kudu dipengenin. Ada kisah malam-malam perempuan ngidam bu. Apa ngidamnya? Malam-malam pengen pala. Pala apa? Ibu-ibu jangan negatif dulu pikirannya. Ya. Perempuan malam-malam ngidam pala pisang. Ya. Perempuan ngandung 9 bulan. Udah mau 9 bulan mau nyampe ke ujung-ujung mau lahir. Sungguh luar biasa. Ada yang ngidam bari muntah baik ya Pak RW. Ada yang bari mungkek baik, ada. Ampe jalan ke ampe saking ku bongkok-bongkoknya tuh orang bunting.
Bahkan orang lagi ngandung serba salah. Dia celentang lebega, dia miring ora enak, dia tengkurap ori meleduk, ya serba ora enak ke orang ngandung. 9 bulan ngandung, lahir, dibawa ke bidan. Pas lahir bang sakit. Bu, perempuan kalau ngandung itu yang dipertaruhkan apa? Nyawa. Masya Allah, ini perempuan naruh ini nyawa buat kita. Dipertaruhkan nyawa. 9 bulan ngandung, sakitnya sungguh luar biasa. Tapi lebih sakit ketika anak udah besar membentak kepada kedua orang tuh. Coba saya tanya, sakitan lahir apa sakitan dibentang anak? Tuh, ya. Makanya penting kepada diri kita, satu, yang pertama, didik anak-anak kita menjadi anak yang berakhlakul karim, akhlakul karimah. 9 bulan mengandung sungguh lama. Ketika lahir dibawa ke bidan, ya. Kan kadang-kadang begitu, Bu. Perempuan mah capek ongkoh, makanya wajar rada lemes ge, wajar rada banyak ngoceh ge, ya. Nih bapak-bapak semua nih, kita kudu wajarin perempuan mah. Kenapa? Karena capek. Dulu ada kisah cerita, Bu. Ada laki-laki suami pasrah sama bini. Ini bini ngoceh baik. Orang udahnya ngomel baik tiap hari. Saya sekarang mau tanya Pak RW, kalau bini lagi ngomel baik, Pak RW pergi nggak ke orang? Pergi itu kata Pak RW. Saking apa Pak RW? Yang ngatanya jujur amat ya. Ya. Punya bini ngomel baik nih orang nih, kisahnya nih. Dibawa akhirnya kata lakinya, udah neng lu jangan ngomel baik. Udah yuk kita ke pasar be, udah beli emas. Nah, perempuan biasanya kalau udah dibawa ke mall, ke pasar enak rasanya adem, bener Bu? Bener ora? Jujur be. Ya. Kalau dibawa ke pasar kan adem. Kita beli apa? Kita beli emas. Dibawa tuh sama lakinya beli emas. Masih ngomel juga. Orang udahnya itu udah dibeli emas. Akhirnya apa? Kata lakinya, udah neng dah yaudah. Kita ke kebun be yuk. Mau ngapain bang? Kebun. Ya, ada rumah ngapain ke kebun. Akhirnya dibawa sama lakinya. Dibawa depan ada sumur mati. Ya, sumur mati dikusrukan ke depan. Akhirnya tuh orang wadon nyusruk ke dalam sumur. Udah di dalam sumur ditungguin sama lakinya. Nih gue pengen tahu nih bini gue masih ngomel di dalam sumur mati. Ternyata itu sumur mati Bu, angker. Banyak raja jin, setan ngumpul di situ. Itu yang keluar bukannya bini, raja jin keluar. Kata raja jin, bang, ini bini siapa ini orang wadon di dalam? Lo mengapa emang jin? Lo bogoh ini di dalam sumur kayak ngomel baik, dijeritan baik. Bu, ampe ke biang-biang jin, buyang sama omelan ini bini. Masya Allah, ya. Ampe ke biang-biang jin, buyang dengan ocehan bin. Makanya wajar Bu ya. Wajar. Istri mah banyak ngomel wajar. Nih khusus kepada anak-anak kita. Semua ya, yang semua Allah takdirin kepada adik-adik yatim. Semua ya, wa ahbib maksita fa innaka mufarrikuhu, kata malaikat Jibril. Setiap apa yang kau cintai, setiap apa yang kau sukai. Misalkan contoh mana, anak cinta kepada ayahnya, istri cinta kepada suaminya, wa ahbib maksita fa innaka mufarrikuhu. Setiap apa yang kita cintai, setiap apa yang kita sukai, maka mereka bakal meninggalkan kita. Cintai semua karena Allah. Benar? Kita cinta sama anak. Cinta orang Bu sama anak. Cinta enggak sama anak? Kalau kita cinta sama anak pasti ujung-ujungnya ninggalin. Benar? Cinta enggak sama suami? Cinta orang sama suami? Sayang orang sama suami? Enggak, pelan amat ngomongnya. Hah? Ya. Kalau cinta sayang sama suami pasti ujung-ujungnya bakal ninggalin
dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apapun yang kita cintai, apapun yang kita sayangi di alam dunia pasti bakal meninggalkan kita. Makanya kita bersyukur selagi nih bocah-bocah masih punya emak, kita bersyukur kudu sayang sama emak ya. Kalau kita pengen ngelihat emak ataupun nih semua orang tuanya sebagian yang masih ada, kita lihat lagi tidurnya. Coba kita lihat emak kita lagi tidurnya, pasti timbul rasa hati kita ini apa? Rasa kasihan. Kalau orang tua lagi tidur kita liatin, sungguh sedih perjuangan orang tua. Makanya kalau orang berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah diberikan berkah panjang umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kalau orang durhaka sama orang tua, ya Bu, jangankan durhaka sama orang tua. Di dalam Quran Allah jelaskan berkata berkata kepada kedua orang tua, maka itu jadi dosa. Sekarang bocah kalau disuruh-suruh kan benar. Kalau disuruh-suruh kita nih, misalkan orang tua nyuruh, neng belikan neng, mak ntar dulu apa mak, kadang-kadang begitu kan, ntar dulu apa mak, oh lagi main HP ini lagi resep. Kadang-kadang kan sebuah nyebut ya setibang segitu doang itu udah durhaka kepada kedua orang tua. Makanya semua anak-anak kita mudah-mudahan senantiasa kita semua bisa menyayangi kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita lah semua kasih sayangnya sepanjang masa. Mudah-mudahan senantiasa kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua senantiasa diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Senantiasa kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak RW, udah 30 menit ini saya lemes. Lanjut apa udahan ini Pak RW? Sampai dikit lagi. Udah lapar ini. Jam lagi lah saya engkleh saya. Bentar pingsan lagi. Ini kira-kira udah disiapin belum prasmanan? Berkat udah belum? Amplop biar ada gedean ya. Semua alhamdulillah udah disiapin ya. Masya Allah. Ada Umi bos kita, Hampura. Ya semua ya para donatur kita doain. Ya yang membantu semua masyarakat Kampung Jampang Desa Kalisuret yang telah mensukseskan acara ini, yang telah mengeluarkan baik hartanya, baik tenaganya, baik pikirannya, semua senantiasa kita doakan beliau menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Senantiasa Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Lanjut apa lanjut? Lanjut ora? Yang bener mukanya udah pada lemes-lemes bener itu. Ada yang udah goseran baik gitu. Ya, udah pada panas Bu ya. Udah pada pegel. Udah. Berarti kalau udah pada pegel tandanya udahan Pak RW. Ya, segitu aja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Senantiasa kita semua Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan panjang umurnya. Yang sedang sakit kita doakan senantiasa Allah angkat penyakitnya. Yang sedang usaha Allah mudahkan segala urusannya. Kita semua senantiasa Allah masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.